Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Yang tanpa bantuannya tidak ada yang mudah. Yang dengan bantuannya tidak ada yang sulit. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulu para nabi dan rasul. Untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebagian kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Masa lalu yang penuh dengan dosa. Perintah-perintah Allah tidak dikerjakan. Larangan-larangan Allah dia langgar. Jauh dari nilai-nilai Islam. Dekat dari jebakan dan perangkap setan. Kita merasa kalau kita mati pada waktu itu, sepertinya kita akan masuk neraka. Yakinlah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita. Kita menjadi orang yang dekat sama Allah. Kita tinggalkan itu maksiat-maksiat yang biasa kita kerjakan. Yang dulu mengumbar aurat, kita tutup aurat kita. Yang dulu tidak peduli dengan halal haram, kita jadi takut dengan makanan yang haram. Kita semakin sering datang kajian. Kita semakin banyak melakukan ketaatan. Puasa, sunnah kita kerjakan. Salat malam pun tidak kita tinggalkan. Sedekah menjadi rutinitas dari kehidupan kita. Kita benar-benar telah meninggalkan dunia yang lain. Sebagian kita tatkala dalam posisi ini terkena penyakit yang dia lupa. Kalau itu adalah penyakit ujub. Berbangga dengan apa yang dia kerjakan. Merasa sudah baik. Padahal Allah katakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Kalian jangan sok suci. Jangan merasa udah baik. Udah banyak ketaatannya. Bahkan sebagian beranggapan ya udah. Kalau aku mati sekarang ini masuk surga. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Penyakit ujub ini berbangga dengan dirinya adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang sudah baik. Kelasnya udah beda tuh. Ketika kita berbuat maksiat, maka setan akan mengarahkan kita untuk mengikuti syahwat kita berbuat maksiat. Tapi tatkala kita menjadi orang baik dan susah untuk diajak sama setan berbuat maksiat seperti dulu, maka setan punya cara lain. Bagaimana menyebabkan orang ini terus berbuat baik, selalu berangkat umroh, berangkat haji, tapi binasa. Ahibati fillah, ujub ini haram. Dan dia mengandung unsur kesyirikan. Di situ ada sesuatu yang ada bagian dari kesyirikan di sana. Para ulama menyebutkan ya, seringkali riya itu digandengkan dengan ujub. Riya, ujub. Riya itu di situ ada unsur menyekutukan Allah dengan makhluk. Di mana tatkala kita beribadah, kita berharap pujian, sanjungan,
Kita pamer sama orang tuh supaya dilihat. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun ujub, di situ ada bentuk menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa bangga dengan yang dia lakukan, dengan ibadah yang dia kerjakan. Dengan amal soleh yang dia terus melakukannya. Dan inilah kondisi orang yang sombong. Jadi ujub itu tatkala dia merasa dirinya sudah baik, di situ dia akan sampai sebuah titik dia meremehkan orang lain. Karena dia merasa udah baik, orang ini kayaknya pada nggak benar semuanya ya. Itu kondisi orang yang sombong. Orang yang ria itu tidak mewujudkan firman Allah yang setiap sholat dia baca, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Itu ikrar kita. Tapi ternyata dalam realita kita bukan hanya kepada Allah. Kita beribadah memang, kita berbuat baik, tapi kita menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Maka kita belum mewujudkan keikhlasan buat Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang ujub itu tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Orang yang ujub itu tidak mewujudkan hal ini. Karena sejatinya orang yang ujub itu merasa dirinya udah baik. Bahkan dia merasa mungkin telah memiliki jasa dan budi atas agama ini. Dia yang berbuat ini, dia yang melakukan ini. Sebagaimana ada orang-orang yang mengungkit-ungkit jasa mereka. Barang siapa yang mewujudkan firman Allah, Iyyaka na'bud, dia akan keluar dari lingkup riya. Karena hanya kepada Allah dia beribadah. Gak ada urusan mau dipuji orang, mau disanjung orang, mau dicela orang, mau dimaki orang, mau dikenal sama orang, mau gak dikenal orang, mau dilihat, mau gak dilihat. Iyyaka na'bud. Karena memang hanya kepada Allah dia beribadah. Maka orang yang mewujudkan Iyyaka na'bud akan keluar dari lingkup riya. Dan orang yang mewujudkan wa iyyaka nasta'in akan keluar dari lingkup atau dari lingkaran ujub. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi SAW ada begitu banyak arahan-arahan, penjelasan agar kita menghindari ujub. Contoh firman Allah di surat Taubah ayat 25. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Allahu Akbar jemaah. Ini Allah mengingatkan para sahabat. Kemenangan yang mereka dapatkan selama ini, itu karena Allah yang kasih. Karena ketika perang Hunain, mereka itu berbangga dengan jumlah mereka.
terkumpul pada waktu perang Hunain itu jumlah pasukan yang belum pernah terkumpul sebelumnya. 12.000. Bayangan mereka, ya udahlah nggak mungkin kita kalah gitu. Kita punya pasukan yang banyak, persenjataan yang lengkap, dan bersama mereka juga ada Rasul SAW, ada banyak para sahabat. Mereka lupa bahwa sejatinya yang memberikan kemenangan adalah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika berhadapan dengan musuh, bumi yang luas itu jadi sempit. Mereka lari tunggang langgang. Apa penyebabnya? Ujub dengan jumlah. Ujub dengan persiapan. Ujub dengan persenjataan. Ahibatifillah, semua kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah karena Allah yang membantu dan menolong. Allah sampaikan di ayat yang lainnya, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jikalau Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang akan menolong kalian setelah Allah? Siapa? Jumlahnya pasukan? Kekuatan kalian, kita ini makhluk yang lemah. Lemah sekali jemaah. Tapi terkadang kali jadi ujub dan berbangga dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 2. Ini berkaitan dengan perang Bani Nadir. Bagaimana orang-orang Yahudi yang tatkala itu mereka menjadi salah satu komunitas yang sangat handal membangun benteng. Mereka membuat senjata, mereka bikin benteng. Pokoknya kalau bicara strategi perang pun mereka jago. Mereka melakukan itu. Apa yang terjadi dengan mereka? Coba kita lihat di firman Allah ayat surat Al-Hasyr ayat 2. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyri ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullah. Nah. Faqadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Wa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat Nah, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Langkang. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Subhanallah jemaah. Di akhir ayat ini Allah mengatakan fa'atabiru ya ulil absar.
Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang bijak ya. Subhanallah. Orang-orang Yahudi itu mereka bertahan di balik benteng mereka. Di saat mereka punya air di sana, punya makanan mereka berada di tempat yang lebih tinggi, mereka aman di sana. Umat Islam gak menyangka kalau mereka akan menyerah. Dan mereka juga mengira bahwa mereka akan bertahan di sana. Apa yang terjadi? Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasib. Di sini Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Datang mereka dengan cara apa? Melemparkan rasa takut di dalam hati mereka. Maka jangan sombong. Jangan ujub dengan apapun yang kau miliki. Karena sejatinya semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu yang umat Islam perang Hunain merasa tidak akan dikalahkan karena jumlah mereka banyak. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Bangsa Yahudi merasa mereka kuat, mereka punya benteng yang kokoh, mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Allah bikin mereka menyerah. Kok bisa mereka menyerah? Kok bisa mereka menyerah? Itulah, ada banyak hal yang terkadang kita tidak mengira. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian ahibati fillah, di surat Al-Kahfi ayat 104. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang manusia-manusia yang dia merasa baik? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ini Allah berbincang tentang orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Mereka orang yang tersesat sebenarnya. Tapi mereka ujub. Jalannya nggak benar tapi ujub. Ini ujub dengan amalan. Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Jadi orang ujub ini boleh jadi dengan amalan yang dia salah, boleh jadi dengan amalan yang dia benar. Jadi ada orang ujub dengan kesalahan dia, padahal yang dilakukan adalah kesesatan ya, yang tidak benar, tapi dia juga bangga gitu, merasa benar ya. Tapi ada juga orang yang memang benar yang dia kerjakan, tapi dia berbangga diri sehingga meremehkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', kekikiran yang diikutin, yang dipatuhi. Orang tuh cinta sama harta. Dan ambisi untuk jadi orang kaya. Orang kalau sudah mengikuti kekikiran dia, kebakhilan dia gak akan sedekah. Yang ada dalam benak dia adalah menimbun, menabung, mengumpulkan. Kapan mengeluarkan? Wallahu a'lam. Syuhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Kita punya keinginan. Dan keinginan manusia itu berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan kita terbatas. Terbatas sekali. Dan subhanallah. Kalau bicara pakaian, kita butuh pakaian. Berapa engkau butuh pakaian? Handphone, kita butuh handphone. Berapa engkau butuh handphone? Makanya orang itu bisa beli, mungkin ada orang kaya bisa beli 100 handphone, tapi dia nggak beli. Kenapa? Anda butuhnya 1. Ya dia beli 1. Tapi kalau bicara keinginan, oh enggak. Dia punya handphone, dia mau ganti lagi, mau ganti lagi. Ya, ada hawa nafsu ini yang diikuti.
itu akan menghancurkan kita. Maka kita harus mengontrol hawa nafsu kita. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi. Kagumnya seseorang kepada dirinya sendiri. Ujub. Kagumnya seseorang kepada dirinya sendiri, baik itu kepada nasabnya, baik itu kepada ketampanannya, kecantikannya, baik itu dengan akalnya, IQ-nya, dengan kepandaiannya, kecerdasannya, dengan hartanya, dengan mobil, dengan apa saja. Pokoknya orang itu ujub jadinya dengan diri dia sendiri. Ini dapat membinasakan dia. Dia lupa bahwa dia tidak lain adalah air mani yang hina sebenarnya. Yang dia tidak akan mampu melakukan apapun dalam kehidupan ini kecuali dengan Allah memberikan kekuatan kepada dia. Aibatifillah, gimana cara kita agar tidak terkena ujub? Kita harus kenal sama Allah dan kenal sama diri kita. Karena orang yang kenal sama Allah dan tahu dengan dirinya, maka dia tidak akan ujub. Yang dia pandang adalah kebesaran Allah, karunia Allah, petunjuk Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu yang dia lihat. Karena semuanya dari Allah. Kemudian ketika dia memandang kepada dirinya, yang dia lihat adalah kekurangan, dosa, kemaksiatan, yang semua dilakukan dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Coba kita bayangin, supaya kita tahu dengan kebesaran Allah. Karena Allah itu seringkali dalam Al-Quran mengenalkan dirinya. Maka kalau ingin kenal Allah, baca itu Quran. Tadabburi Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya di ayat yang paling agung, di ayat kursi. Engkau lihat tuh ada 10 pembahasan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sampai akhir. Ketika engkau tahu semua yang mengatur adalah alam semesta. Kemudian engkau tahu aku ini tidak lain hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah yang banyak. Ada berapa hamba Allah dari manusia? Sekarang hampir 8 miliar. Engkau cuma 1 dari 8 miliar. Pernah ngelihat duit 1 miliar? Anda belum pernah lihat. 8 miliar apalagi. Bukan 1000 perak ya. Engkau cuma 1 rupiah. Dari 8 miliar. Siapa engkau? Apa nilaimu dibandingkan 8 miliar manusia? Berapa persen engkau? Baik. Kalau engkau orang baik. Engkau orang yang rajin sholat. Yang rajin sedekah. Ya. Jikalau seorang itu dikasih sama Allah emas dan perak, sejumlah gunung yang ada di muka bumi. Jadi kalau gunung yang ada itu dituangkan di hadapan orang ini menjadi emas dan perak, kemudian dia menginfakkan semuanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Semua masjid di Indonesia hanya dia yang bangun. Sekolah-sekolah, pondok pesantren, dia yang mendirikan. Orang-orang yang mau berangkat haji tiap tahun, dia yang membiayainya. Kalau dia kenal sama Allah Azza wa Jalla, maka dia akan melihat semua itu remeh. Apa sih yang aku kerjakan? Loh, ini karena sesuatu yang besar. Engkau membantu orang banyak. Engkau bangun masjid dengan segala. Sejatinya harta itu dari Allah. Dari Allah. Allah yang kasih sama engkau. Di antara miliaran manusia, engkau yang dikasih sama Allah. Allah mudahkan harta itu sampai ke tempatmu. Kemudian Allah gerakkan hatimu untuk berbagi dan membantu. Allah juga yang membuat tanganmu mau berinfak.
Allah yang menyebabkan kau bersabar menghadapi ujian, menginfakkan harta. Jadi siapa sebenarnya yang maha baik? Allah. Maka kenapa kita perlu bersyukur sama Allah Azza wa Jalla? Karena semuanya dari Allah. Apa yang kau banggakan semua? Dari apa yang kau berikan kepada manusia? Apabila sebenarnya semua adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Saya bicara sholat. Sebagian kita ujub dengan amal ibadah yang berupa sholat, sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Aduh, ini orang baik. Ketahuilah, jika engkau dari sejak lahir itu sudah sholat dan engkau berdiri beribadah kepada Allah, terus engkau sholat sampai hari kiamat, maka engkau akan melihat hal itu remeh ketika engkau kenal sama Allah Azza wa Jalla. Bayangin ya, tubuh ini siapa yang ngasih? Allah. Yang memberikan kedua mata kepadamu, Allah. Yang membuatmu jadi bisa hafal Al-Fatihah, Allah. Yang membuatmu bisa menundukkan badanmu, kemudian kau ruku. Siapa yang bikin itu? Allah Azza wa Jalla. Yang membuatmu bisa menghafal itu ayat-ayat Allah, doa-doa, siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang maha baik? Allah. Jadi siapa yang pantas dipuja dan dipuji? Allah. Aibatifillah. Makanya orang ketika kenal sama Allah dan tahu sama dirinya, insya Allah dia akan terhindar dari ujub. Tapi terkadang kita ini lupa sama kita. Engkau itu siapa gitu loh. Lupa sama Allah yang memberikan segalanya. Yang kita ingat adalah usaha, perjuangan, upaya, pengorbanan. Makanya di surat Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Mereka gak ujub. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Subhanallah jemaah. Mereka adalah orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan. Tapi hatinya takut. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang orang yang melakukan sesuatu, kemudian dia takut. Bukan berbangga dengan apa yang dia kerjakan. Maka bayangan Aisyah, ini orang berbuat dosa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, yang dimaksud mereka memberikan apa yang mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang minum khamr, mencuri, orang jahat. Apa kata Nabi SAW? La, ya bintas Siddiq. Tidak, bukan mereka yang dimaksud, wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Bukan, ayat ini tidak berkaitan dengan orang pelaku kemaksiatan, tapi berkaitan dengan orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, tekun bersedekah, dan mereka
takut tidak diterima dari mereka. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu siapa? Jadi semakin kenal sama Allah, semakin takut. Takut nggak diterima. Karena Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan kekurangan kita. Tapi kadang-kala kita lupa dengan kekurangan kita. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana beliau Khalilur Rahman. Beliau itu diangkat sama Allah sebagai kekasih. Dan beliau telah melewati ujian yang begitu berat. Sehingga beliau menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah. Apakah kemudian tatkala beliau berada di maqam sebagai Khalilur Rahman, beliau menjadi ujub? Enggak, jemaah. Kita lihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 127. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Apa doanya? Belum dibaca tadi kayaknya. Oh, Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Allahu Akbar jemaah. Lihat Nabi Ibrahim. Datang dari tempat yang jauh. Dari Palestina sana. Menuju ke kota Mekah. Berjumpa dengan putranya Ismail. Kemudian diperintahkan sama Allah untuk membangun, meninggikan bangunan Ka'bah. Rumah ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini. Nabi Ibrahim yang meninggikan bangunan. Bersama Ismail. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Oh, ini bangunan saya. Ini saya yang bangun bersama anak saya. Sebagian orang mungkin berbangga dengan jasa-jasa dia. Itu masjid saya yang bangun, itu sekolahan saya yang sumbang, itu tanah saya yang beli. Ada banyak kebaikan yang dia lakukan. Sehingga menyebabkan dia jadi berbangga diri. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah nih. Yang bakal menjadi kiblat umat manusia. Lalu beliau berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagai bentuk kekhawatiran, kecemasan, amalnya nggak diterima. Kenapa? Karena beliau kenal sama Allah. Sehingga beliau takut. Sebagian kita merasa sudah berjasa. Wuhaib ibn Ward. Wuhaib ibn Ward ini salah seorang ahli ibadah. Juga perawi hadis dari tabi'ut tabi'in. Dia menangis jemaah ketika dia membaca ayat yang tadi kita baca yang di Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Menangis Wuhaib ini. Lalu dia berkata, ya Khalilur Rahman, ya wahai kekasihnya Allah, wahai Ibrahim ini. Tarfa'u qawaimal bait. Tarfa'u qawaima baitir Rahman. Engkau sedang mengangkat, meninggikan pondasi, bangunan
rumahnya Allah Ar-Rahman. Wa anta mushfiq an la yutaqabbal minka. Dan engkau takut gak diterima dari engkau. Subhanallah. Ya, tapi itulah kuncinya. Ketika orang tahu diri, insya Allah gak ujub dia. Dan dia kenal sama Allah pencipta alam semesta ini. Ada yang kenal sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq ini jamaah dijamin masuk surga. Dan dia adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar itu bukan hanya orang yang paling mulia di umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sepanjang hidup ini, setelah para rasul dan nabi, yang paling mulia itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia pernah datang kepada Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Lalu dia berkata, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan kepada aku ya Rasulullah sebuah doa yang aku panjatkan di dalam salatku. Kira-kira apa doa yang Nabi berikan kepada dia? Doa minta rizki, minta derajat yang tinggi di surga Allah, minta kamar-kamar di surga Allah. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar nih jemaah. Ya Allah, diajarin doa ini sama Nabi SAW. Apa doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimin diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampuni aku dengan pengampunan dari sisimu. Dan sayangi aku, kasihi aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Mungkin sebagian kita kalau dikasih doa ini mengatakan, oh ini kayaknya Ustadz menyangka anak banyak dosanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dididik sama Nabi SAW dengan pendidikan yang begitu sempurna. Pernah suatu hari Nabi SAW mengatakan, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Siapa yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, ana. Man asbaha minkum tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini bersedekah kepada orang miskin? Abu Bakar mengatakan, ana. Man asbaha minkumul yawm ada maridan. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, ana. Yang keempat, man asbah minkumul yaum tabi'a janazatan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana. Ini jamaah amalan Abu Bakar. Puasa, sodako, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah ke kuburan. Lalu kata Nabi SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah 4 hal itu terkumpul dalam diri seseorang melainkan dia akan masuk surga. Namun ketika Abu Bakar minta doa, dikasih doa minta ampun. Doa yang isinya pengakuan kepada Allah akan kezaliman yang dilakukan oleh dirinya. Ini doa untuk dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Abu Bakar doanya kayak gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Banyak. Sebagian kita merasa dosanya dikit. Merasa mungkin gak punya dosa. Merasa udah bersih dan suci. Abu Bakar ada jadi doa yang inti dari doa tersebut mengandung pengakuan akan kezaliman yang dilakukan oleh dia.
setelah kita mengenal Allah Azza wa Jal dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang ketiga kita perlu berjuang. Iya. Untuk menghindari ujub ini perlu berjuang. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar jemaah. Nah, kita lihat jemaah bagaimana mereka berjuang. Allah mengatakan siapa saja yang berjuang jalan kami, pasti Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Dan perjuangan ini memerlukan pengorbanan. Memerlukan waktu yang cukup panjang. Bagaimana sebagian salafus salih jemaah, dia mengatakan jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Dia mengatakan aku berjuang meluruskan jiwaku ini 40 tahun. Sampai dia lurus. Aku itu kepingin berjuang sampai dia lurus. Akhirnya sebagian di antara kawan-kawannya mendengar, ya Allah senang banget dia ya. Senang banget dia. Apakah dia benar sudah istiqamat? Apa kata orang ini? Wa maziltu ujahiduha walam tastaqim ba'da 40 sana. Dan aku masih terus berjuang setelah 40 tahun itu. Dan dia belum istiqamah. Ya tadi kita lihat Nabi Ibrahim. Umurnya lebih 100 tahun. Beliau tetap berdoa memohon kepada Allah. Makanya kita nggak boleh membiarkan perasaan bangga dengan amal soleh kita menguasain kita. Merasa sudah suci. Makanya orang-orang yang sholat malam itu jemaah. Sholat malam. Ketika mau subuh di waktu sahur, mereka itu mohon ampun sama Allah. Dan kita diajarin untuk terus beristighfar. Habis sholat astagfirullah, astagfirullah. Supaya hilang ujub itu merasa udah baik. Kita disuruh minta ampun sama Allah. Dan di surat An-Nazi'at. Ayat 40-41. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Perlu kita berjuang menahan nafsu kita. Keinginan-keinginan kita. Yang terakhir. Di dalam hadis Qudsi. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun. Illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kecuali orang yang aku kasih hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Hendaklah kalian meminta hidayah kepada aku akan kasih hidayah. Jangan ujub. Kita semua tersesat. Yang kasih hidayah itu Allah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan. Kecuali orang yang aku kasih makan.
Fastat'imuni ut'ibkum. Kalian minta makan sama aku. Aku akan kasih makan. Jangan ujub. Makanan yang ada di rumahmu, itu Allah yang kasih. Maka doa minta sama Allah. Dan doa ini termasuk obat supaya kita nggak jadi ujub. Merasa karena usaha ini, karena Allah yang kasih. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksuku. Kalian berdoa mintalah pakaian kepada aku yang kasih pakaian. Sebagian kita bangga dengan pakaiannya, sebagian bangga dengan makanan yang dia beli. Dia bisa beli makanan yang mahal, kemudian dia posting, dikasih tahu orang, atau tadi beli baju yang branded, dia tunjukkan kepada umat manusia. Allah yang kasih itu sama engkau. Allah. Engkau bisa beli sepatu mahal, beli jam mahal, atau engkau bisa berpakaian yang sekarang kau pakai, itu Allah yang kasih. Maka minta pakaian kepada aku akan kasih, kata Allah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu terus-terusan berbuat dosa siang malam, malam siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian beristighfarlah. Memohon ampun kepada aku ampuni kalian. Jangan sok suci. Kita lihat jam. Allah itu mengingatkan kita ini makhluk yang berlaku dosa. Siang malam berbuat dosa. Makanya kenapa istighfar terus dilakukan? Setiap selesai sholat istighfar, malam istighfar, besok istighfar. Kapan berhenti istighfar? Nggak ada berhenti istighfar. Karena kita terus berbuat dosa dan kesalahan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada aku. Yakni bisa membahayakan Allah dengan perbuatannya, nggak bisa. Dan kalian juga akan tidak bisa, dan kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Ibadah yang kita lakukan manfaatnya buat kita. Maka jangan bangga dengan diri. Sejatinya kau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Maka Allah ingatkan, jangan sampai ada yang merasa berjasa, berbuat ini dan itu, Allah yang berjasa kepadamu. Anak punya kontribusi besar terhadap agama Allah ini. Allah yang kasih kepadamu. Makanya bagaimana sebagian ulama, Masya Allah jamaah, yang mengajarkan. Ketika ada orang yang butuh, kemudian dia bisa sodako, ya Allah, dia bersyukur sama Allah, ya Allah, engkau yang gerakkan hatiku, ya Allah. Engkau yang kasih harta, engkau yang gerakkan hatiku, orang ini datang, aku bisa berbagi sama dia. Engkau ya Allah. Kita nggak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah, walau memberikan mudarat kepadanya. Lalu Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama di antara kalian, sampai orang yang terakhir, dari bangsa jin dan manusia, semuanya berada di level orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Mungkin seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan, semuanya mengaku Tuhan. Kata Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Dari bangsa jin dan manusia juga, yang awal dan terakhir, itu berada di level orang yang hatinya paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kalau seluruhnya berada di level itu, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Kan? Maka jangan ujub. Jangan bangga.
Seharusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Minta supaya diterima amalan kita. Dengan dosa-dosa yang kita kerjakan begitu banyaknya. Dan kita berbuat ketaatan pun karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Ya ibadi. Kata Allah lagi dipanggil. Wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Andai kata yang awal sampai yang terakhir. Dari bangsa jin dan manusia. Mereka berhenti berdiri sebuah lembah jemaah. Tanah yang lapang. Fasa'aluni. Lalu mereka memohon kepada aku. Fa'ataitu kulla wahidin. Mas'alatah. Atau kulla insanin mas'alatah. Kemudian aku berikan kepada setiap yang meminta permintaannya. Semuanya minta apa aja dikasih. Kata Allah. Mana qasadhalika mimma indi. Illa kama yang qusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan. Kau lihat ya, ada berapa besar air yang ada di ujung jarum itu. Kau pandang lautan, samudra, berterasnya gak berkurang. Innama hiya a'ma ya ibadi innama hiya a'malukum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, itu amalan kalian. Uhsiha lakum, aku catat buat kalian. Buat kalian. Thumma uwaffikum iyaha. Lalu aku akan kasih balasan, sempurnakan pahala buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, yang dia bisa melakukan ketaatan, bisa berbuat baik, bertobat kepada Allah, hafal Al-Quranul Karim, banyak sodakohnya, sering berangkat umroh dan haji, rajin membantu orang lain. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jal. Bukan berbangga dengan diri. Memuji Allah Azza wa Jal. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Dan ketika mendapatkan kebaikan di bukunya, dia puji Allah nanti pada hari kiamat. Yang mendapati selain itu, jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Jangan cari kambing hitam. Maka ahibati fillah, teruslah belajar mengenal Allah. Baca Al-Quranul Karim. Allah kenalkan kehebatan dirinya, kebesaran dirinya, kebaikan dirinya. Sehingga nggak ada lagi ujub di diri kita insya Allah. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khair. Alhamdulillah wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustadz atas paparannya dan ilmu yang telah dibagikan, dan izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat ujub saat menceritakan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat kita menyampaikannya untuk kepentingan dakwah, atau agar kerabat sahabat kita mau kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Iya jemaah. Innamal a'malu binniyat ya. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau bicara bagaimana supaya kita terhindar tatkala menceritakan kebaikan, maka engkau lihat bagaimana kondisi hatimu. Kenapa engkau menceritakan? Ada hal-hal yang harus tetap engkau sembunyikan. Kalau bicara hal-hal yang mungkin memotivasi dia, kalau mungkin gak harus cerita dari dirimu, engkau boleh menceritakan dengan nama orang lain. Ada fulan yang selalu berbuat ketaatan, dia gini. Jadi bukan engkau. Tapi digambarkan dengan orang ketiga. Padahal itu engkau sebenarnya. Mungkin bisa seperti itu.
Yang kedua tadi disampaikan ada perkara-perkara yang tidak perlu engkau ceritakan sama dia. Khususnya yang memang yang engkau ingin menyembunyikannya, nggak ada orang lain tahu. Dan memotivasi orang itu boleh jadi dengan kita menyampaikan ayat-ayat Allah, dalil-dalil tadi, menceritakan bagaimana para salafus soleh. Sedangkan engkau sampaikan, aku sedang berusaha untuk melakukan itu. Berbuat baik. Jadi orang yang menceritakan kebaikannya dalam rangka memotivasi, itu kondisinya berbahaya. Maksudnya berbahaya, berpotensi dia nanti jadi ujub dan jadi riya. Maka kalau bisa kau sembunyikan, kau sembunyikan. Kalau memang kayak bicara sholat, ada sholat yang nggak bisa disembunyikan. Ada sholat sunnah ya, nggak bisa disembunyikan. Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid, gimana mau disembunyikan? Dikerjakan di sono di masjid. Tapi ada perkara yang nggak ada orang tahu, yang kau sembunyikan. Sehingga memotivasi orang tadi mungkin dengan tidak menceritakan, tapi kalau menceritakan mungkin tetap engkau harus menjaga hati, jaga diri. Bagaimana sebagian sahabat bercerita tentang bagaimana ketika mereka bersama Nabi SAW, mereka pun takut jemaah. Sebagian mereka udah cerita itu, ya Allah, kenapa aku ceritakan itu? Sampai seperti itu. Karena memang sangat berbahaya sekali ya. Kalau kita udah capek, lelah, kita cerita, muncul ujub di diri kita, binasa kita. Dan sampaikan selalu bahwa engkau bisa melakukan itu karena Allah ya. Sampaikan kepada dia bahwasanya ini Allah yang menggerakkan. Maka kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, kalau bisa tidak diceritakan, jangan diceritakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, apakah ujub itu jika kebanggaan tersebut disebutkan? Bagaimana jika dikatakan dalam hati? Misalnya, Alhamdulillah saya lebih banyak hafalan doanya. Juga misalnya, barang yang saya miliki, Alhamdulillah lebih baik dari orang tersebut dan lainnya. Juga mungkin pertanyaan yang terkait Ustadz, apakah ujub ini terkait dengan perkara amal saja ataukah juga dengan perkara dunia? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, yang pertama ujub ini amalan hati ya, bukan amalan lisan. Mungkin lisannya mengungkapkan isi hatinya. Riya itu juga tadi keinginan untuk dilihat. Mungkin dia nggak pernah ngomong dia ingin dilihat orang. Ujub pun seperti itu. Jadi dia termasuk amalan hati yang mungkin diungkapkan dengan lisan oleh sebagian orang. Tapi kalau bicara dia itu amalan hati, maka kita harus perang sama diri kita. Merasa lebih baik dari orang lain. Yang nanti juga akan muncul sombong, meremehkan orang lain. Merasa sudah baik, merasa sudah banyak amalannya. Yang dilihat kebaikan, dia lupa dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Dan dia lupa bahwa dia bisa melakukan semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi mamanya, anak hafalan doanya lebih banyak. Itu Allah loh yang ngasih sama engkau. Sehingga nggak perlu engkau berbangga diri. Yang perlu bersyukur sama Allah, makasih sama Allah, makasih Allah, alhamdulillah Allah, aku dikasih bisa hafal Quran ini karena engkau ya Allah. Maka ujub akan hilang. Kemudian kalau bicara ujub, apakah ujub itu berkaitan dengan amal saja? Enggak, banyak ujub ini. Ada yang kaitannya dengan urusan dunia, ada yang ujub berbangga diri dengan nasabnya, ya, bahwasanya dia adalah keturunan bangsawan, ada yang ujub dengan hartanya, ada yang ujub. Pokoknya ujub ini berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki dia. Baik itu dalam urusan agama atau urusan dunia. Dan dalam urusan dunia pun nggak boleh. Allah yang ngasih itu. Yang ngasih itu Allah. Sehingga engkau jangan berbangga diri merasa ini usahaku seperti Qarun ya. Bagaimana dia ujub dengan apa yang dia miliki. Dari harta yang berlimpah ruah. Lalu sampai dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena kecerdasanku, karena usahaku, dibinasakan sama Allah. Jadi bukan hanya berkaitan dengan amal. Bisa jadi berkaitan dengan jumlah. Seperti ketika perang Hunain, mereka berbangga diri dengan jumlah mereka. Ada yang berbangga diri dengan ketampanannya umpamanya, kecantikan. Semua itu pemberian Allah loh. Maka jangan ujub. Yang ada kita harus, ya Allah ini dari engkau ya Allah. Kita harus tahu diri. Sehingga kita senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Dan berikutnya
kita akan terima dari jamaah untuk bertanya langsung. Yang raise hand, Afwan, Ukti satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi, Ukti Tias Alifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Barakallahu fi ilmunya, Ustaz. Afwan izin bertanya, apa tandanya kalau amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, dan bagaimanakah hukumnya kalau kita menunjukkan amal ibadah kita kepada orang lain dengan tujuannya untuk mengajak agar bisa beribadah bersama? Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu Akbar jemaah. Ya, kalau bicara tanda-tanda amalan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan amal itu sendiri. Di mana kita harus memenuhi persyaratannya, syarat dan ketentuannya. Kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, kita berharap diterima. Syaratnya itu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Orang yang umroh, orang yang haji, yang puasa, yang sholat, apabila dia memenuhi kriteria 2 tadi, harapannya diterima. Yang kedua, para ulama menyebutkan ya, di antara tanda diterimanya amalan itu, kita nggak kembali berbuat dosa setelah ketaatan. Kita berusaha untuk istiqamah. Kemudian juga mereka mengatakan adanya rasa takut di diri kita. Takut tidak diterima. Jadi orang beramal takut tidak diterima, harapannya diterima sama Allah SWT. Maka ada harap-harap cemas di diri kita. Kemudian ada taufik dari Allah untuk berbuat ketaatan setelah itu. Artinya kita berbuat baik, lalu Allah kasih bimbingan, ya Allah berbuat baik lagi, Allah makasih banyak ya Allah, dibimbing lagi untuk berbuat baik lagi. Seperti itu. Kemudian kita menganggap amal kita remeh. Menganggap amal kita, ya Allah nggak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga dia tidak ujub tadi. Kemudian senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima amalannya, karena rasa takut mengantarkan kepada permohonan. Lalu dia cinta dengan orang-orang baik ya. Dia nggak suka sama orang-orang yang berbuat jahat. Dia adalah orang yang banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah selalu. Insya Allah itu menjadi tanda amalan kita diterima sama Allah SWT. Tapi intinya kita selalu khawatir dan takut untuk tidak diterima. Sehingga kita terus melakukan ketaatan. Kita terus memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, adapun pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita tidak kena ujub, ya mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Bagaimana kita ketika menceritakan kebaikan kita kepada orang itu agar kita tidak terkena ujub. Maka yang pertama tadi, ada kebaikan-kebaikan yang nggak bisa disembunyikan. Yang orang tahu. Tapi ada amal soleh yang kita sembunyikan. Tidak perlu kita menceritakan amalan kita. Kalau ternyata bisa kita ganti dengan orang ketiga. Kita ceritakan fulan bagaimana ketaatan dia. Ana benar-benar termotivasi sama fulan ya. Ana kepingin melakukan ketaatan. Ya fulan nama samaran ya, seperti itu. Kalau ada yang memang tidak harus kita ceritakan. Tapi ada hal mungkin yang kita ingin memberikan contoh kepada dia. Memang ada hal-hal yang harus dia lihat umpamanya. Ya nggak ada masalah. Tapi tetap menjaga hati. Namun ini hal yang berat jemaah. Hal yang berat. Jadi amalan itu ada dua. Ada amalan yang memang bisa kita sembunyikan dan kita berusaha untuk menyembunyikannya. Ada amalan yang harus dilihat orang. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar, ngajar. Ya dilihat orang memang. Nggak bisa disembunyikan. Maka engkau pandai-pandai melihat kondisi. Apakah memang diperlukan kau menceritakan atas nama dirimu? Kalau nggak ada, nggak perlu, ya udah. Atas nama orang lain diceritakan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya untuk dibuka kembali untuk yang bertanya langsung.
Tafadholi untuk Ukti Syarifah. Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustadz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan serta kesehatan oleh Allah. Izin bertanya, Ustadz, kalau misalnya kita sudah berterima kasih terhadap orang atau saudara lah, itu udah berterima kasih atas apa yang diberikan berupa barang atau ditraktir makan gitu. Nah, terus di statusin gitu di WA. Tapi kita memuji Allah, apakah itu termasuk ria atau ujub, Ustadz? Gimana Afwan? Yang bikin status itu siapa? Kita. Kita dikasih atau ditraktir makan, Ustadz, oleh saudara atau teman atau orang lain gitu. Sudah berterima kasih secara langsung. Namun kita bikin status gitu tentang Siap. alhamdulillah gitu dapat ini dari Allah gitu. Apakah itu termasuk ujub atau ria ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Pesan Nabi SAW, tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Jadi disyariatkan kita berterima kasih kepada orang lain. Membalas kebaikan orang tersebut. Mengucapkan jazakumullahu khairan. Bagaimana setelah kita berterima kasih, kemudian kita bikin status ya. Ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kita disuruh menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kita ingin berbagi kebahagiaan sama orang lain. Ingin mengatakan alhamdulillah aku dapat nikmat sama Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Tapi juga kadang-kala niat kita bercampur. Kita ingin berbangga diri dengan apa yang kita dapatkan. Maka benar-benar kita harus jaga hati. Kalau tidak harus diposting, kalau umpamanya Ana dapat sesuatu. Oke, kebutuhan Ana ini adalah berterima kasih kepada yang memberi. Maka lebih baik engkau bikin video, posting, ucapkan jazakumullah khair kepada orang yang memberi, kepada orang yang berbagi. Daripada kita bikin status yang dilihat oleh banyak orang yang terkadang, ya niat kita benar. Terkadang hal ini membuat yang memberi jadi terjatuh dalam riya nanti. Yang awalnya alhamdulillah dia nggak ada yang tahu, tahu-tahu dia mengatakan jazakallah khair, ini semua macam-macam sama dia. Maka harus benar-benar pandai menata hati kita, menyusun niat kita. Tatkala tadi kita membuat hal itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, menceritakan kepada orang, dan orang mungkin kalau kita dikasih mobil nih atau dikasih motor, alhamdulillah ini kasih motor sama orang-orang baik ya, sehingga orang bisa pinjam motor kita ngomong itu ya, mungkin ada teman-teman yang butuh sehingga dia bisa meminjamnya. Jadi lihat manfaat dan maslahatnya, karena termasuk dari kebaikan seorang dalam beragama itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada perlunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, terkait dengan tadi pertanyaan dan ulasan Ustadz, ini ada juga yang terkait Ustadz. Anda bacakan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Ana sudah mengetahui banyak tentang bagaimana seharusnya menata hati, termasuk ujub berbangga hati. Namun Ustadz, mengapa berat sekali menerapkannya? Terkadang tidak niat untuk ujub, namun tiba-tiba rasa itu muncul saat datangnya pujian dari orang sekitar. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah beristighfar cukup atau perlukah kita menolak pujian dari teman tersebut? Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah, jadi kalau bicara berat. Bagaimana sebagian di antara mereka 40 tahun berjuang.
Apakah setelah 40 tahun itu jadi lurus? Tetap masih berjuang. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Maka kita kalau bisa menyembunyikan amalan kita sembunyikan. Tapi memang ujub ini bukan berkaitan dengan amal yang kelihatan. Karena kalau berkaitan dengan amal yang kelihatan nanti jadi riya ya. Artinya kita jadi ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi ujub itu berbangga dengan diri sendiri. Tanpa ada orang yang tahu. Engkau merasa sudah baik, engkau merasa sudah banyak melakukan ketaatan. Di antara engkau sama dirimu. Baik, berkaitan dengan pujian yang boleh jadi mengantarkan kepada riya atau mengantarkan kepada ujub. Dia merasa baik gara-gara omongan orang. Omongan orang mengatakan, engkau gini. Akhirnya dia, emang aku kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Menghindari pujian itu penting. Makanya ketika kita menyembunyikan amalan, nggak ada yang memuji kita. Nggak ada yang menyanjung kita. Karena nggak ada yang tahu dengan amalan kita. Hanya antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang yang tahu sama kita, memang ini pelajaran buat kita sendiri jamaah. Jangan sampai kita memuji orang yang menyebabkan dia binasa. Tapi pujilah orang yang menyebabkan dia semakin berkarya. Gak apa-apa, kita katakan engkau baik. Akhirnya dia semakin semangat ya. Dengan kita puji dia semakin semangat. Bukan jadi sombong, bukan jadi ujub. Maka kita harus pintar-pintar. Ketika ada seorang yang memuji seseorang, sahabat lain di hadapan Nabi SAW. Dikatakan, kasarta dhahra, engkau telah ya membunuh dia gitu. Memecahkan punggungnya. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau harus melakukan pujian, jangan di depan orang. Kesian dia gitu. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kembali lagi untuk dibuka pertanyaan langsung. Afwan, satu pertanyaan dan sesuai tema untuk Ukhti Zulfa. Tafadholi Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, sebelumnya jazakallah khairan atas ilmunya. Semoga Allah balas kebaikan Ustaz. Ustaz, Ana izin bertanya mengenai ketika kita dipuji. Maksudnya dipuji itu berlebihan dan sampai-sampai ada orang yang berekspektasi tinggi tentang kita. Padahal kita berniat untuk tawadhu dan niatnya tuh dalam hati itu tidak ujub gitu Ustaz. Bagaimana menanggapi orang yang seperti itu ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Orang ini kadang-kala kalau cinta berlebihan, kalau benci berlebihan ya. Ada sebuah doa ya, yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada beberapa sahabat ya. Walaupun sebagian mendhaifkan hal itu, tapi maknanya sepertinya baik dan benar. Ketika ada yang memuji, dia mengatakan Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Atau dengan bahasa Indonesia kita membaca, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu gitu loh. Mereka nggak tahu dengan dosa-dosaku. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan kau jangan hukum aku gara-gara omongan mereka. Jadi karena kita itu nggak bisa mengontrol omongan orang-orang itu. Tapi kita diperintahkan untuk mengontrol jiwa kita. Dengan kembali kepada kita mengatakan, ada yang juga mengatakan Allahumma innaka a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Gitu.
Soalnya memang orang itu memuji kebaikan yang mereka lihat. Kita ini punya banyak dosa. Maka ketika datang omongan itu, kita mohon sama Allah. Agar Allah menjadikan kita lebih baik dari prasangka mereka. Allah mengampuni dosa-dosa yang mereka nggak tahu. Dan kita mohon jangan sampai kita dihukum gara-gara omongan mereka. Karena sekali lagi omongan mereka itu nggak bisa dikontrol. Tapi kita yang harus mengontrol jiwa kita. Dengan senantiasa mendudukkan jiwa kita. Engkau lebih tahu tentang dirimu daripada orang-orang itu. Orang itu nggak kenal sama engkau. Makanya bagaimana sebagian ulama ya, gara-gara pujian itu. Mereka mengatakan, andai kata orang-orang itu tahu dengan dosa-dosaku, nggak mungkin mereka mau kumpul sama aku. Wallahi sahih. Dari banyaknya dosa yang kita lakukan. Makanya kenapa Nabi ajarkan doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsir. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Supaya hilang gitu pujian-pujian orang mental. Kita lebih tahu tentang diri kita daripada mereka. Seperti jadi kita nggak perlu ngomong aku nggak kayak gitu. Udahlah omongan orang itu. Kadang-kadang nanti datang lagi kita bela-bela tentang diri kita. Datang lagi ucup. Engkau ngomong kayak gitu semakin orang-orang yakin kau orang baik. Enggak, Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Dan kita lebih ngerti diri kita daripada orang-orang tersebut. Dan kita punya banyak dosa. Makanya kita perlu bermuhasabah. Muhasabah itu penting sehingga kita tahu kualitas keimanan kita. Kita tahu dengan kekurangan diri kita. Semakin kita kenal sama Allah. Kalau memang pujian mereka itu benar, kita mengatakan ini karena Allah. Sampaikan antara kita sama Allah. Ya Allah, engkau yang memberikan taufik kepadaku itu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, aku gak akan bisa melakukan itu. Jadi terus kita berperang sama bisikan-bisikan buruk itu untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afan Ustadz izin bertanya, apakah jika kita menitipkan sedekah kepada seseorang dan beliau yang dititipkan selalu menyebut-nyebut nama yang sudah menitipkan sedekah, apakah sebaiknya terus menitipkan kepada beliau atau tidak? Khawatir timbul ujub karena selalu disebut nama-nama yang sudah bersedekah. Ini ada juga pertanyaan serupa Ustadz karena alasannya saat mereka meminta nama pada saat kita bersedekah karena untuk mengirimkan doa terima kasih yang akan didoakan dengan anak-anak santri. Jadi namanya harus disebut lengkap. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pertama, kalau kita ingin menyembunyikan sedekah kita, ya udah. Kita sampaikan kepada orang yang kita titipin, engkau sampaikan kepada mereka dari hamba Allah. Gak perlu mereka tahu aku. Hanya aku sama engkau. Artinya kita gak bisa sembunyi-sembunyi kan. Berarti ada orang yang tahu. Tapi satu orang yang tahu lebih baik daripada banyak orang nantinya. Sehingga antara kita sama dia. Maka gak ada masalah engkau lanjutkan untuk memberi kepada lewat orang itu. Tapi dengan catatan tadi. Engkau titip pesan. Gak perlu engkau sebutkan namaku. Engkau cuma katakan dari hamba Allah. Oh mereka mau mendoakan, ini sudah terserah mereka doakan hamba Allah yang memberi. Nggak harus ada nama. Karena ya ini demi menjaga hati kita jamaah. Nggak perlu engkau putuskan dan kadang-kadang kita perlu ngasih tahu orang juga. Ngasih nasihat orang. Orang tuh sedekah harus ikhlas ya. Kalau bisa aku sembunyikan, aku nggak lewat engkau, aku kasihkan. Cuma karena aku nggak punya akses ke sana, aku lewat engkau. Jadi memang kalau kita bisa langsung tanpa ada yang tahu, itu akan lebih baik. Tapi tadi kadang-kadang kita nggak punya akses. Dia yang tahu rumah orang-orang itu. Sedangkan kita mungkin punya banyak kesibukan yang nggak mampu untuk menyampaikan hal itu secara sendiri ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz? Boleh 2 pertanyaan lagi mungkin. Nah, alhamdulillah. Baik, tafadholi untuk yang bertanya langsung, Ukti Anastasia, Afwan 1 pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tadi awalnya mau bertanya bagaimana menyikapi cara jangka panjang ketika istri mengingatkan suami agar tidak tertimbul ujub, Ustadz. Karena banyak pertanyaan mengenai status WA, ada tambahan pertanyaan lagi. Ya. Kalau bagaimana kita menjaga ujub supaya ke orang lain, tapi ini kebalikannya. Ketika kita melihat status WA orang lain yang mereka begitu terlihat ujub atau riya, na'udzubillah, kita selalu menjadi jengkel gitu loh. Akhirnya kan juga mengakibatkan ada sedikit ujub dari kita, Masya Allah, Subhanallah, kita aja nggak begitu-begitu amat gitu. Nah, menjaga hati Iya. seperti itu bagaimana? Kan kalau gini kan menjaga hati untuk supaya kita nggak ujub di hadapan orang, tapi kita Nah. melihat ujub dan riak orang gitu. Barakallahu Syukran. fiik. Nah, Jazakallahu khairan. yang pertama, kita harus menghindari berburuk sangka sama saudara kita. Ana pun kadangkala melihat sikap seseorang, kok kayaknya ujub ya. Kita harus segera istighfar. Ya Allah, mungkin itu perasaan ana. Mungkin ana yang berburuk sangka sama dia. Itu kan urusan dia sama Allah Azza wa Jalla kalau dia ujub. Kita sebagai seorang muslim berbaik sangka sama dia. Seperti apa baik sangka kita? Ya mudah-mudahan dia melakukan itu demi memotivasi orang lain. Dia melakukan itu kadangkala demi menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana dikasih taufik sama Allah, bisa sholat malam Ustaz ya. Ini itu. Dalam hati kecil ana, ya mudah-mudahan itu sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Dan semoga dia dihindarkan dari ujub. Jadi kita bukan menuduh dia ujub, apalagi menuduh dia riya. Karena kita tahu ini masalahnya masalah amalan hati. Boleh jadi yang nampak seakan-akan ujub. Karena orang-orang munafik itu jemaah. Ketika melihat Nabi SAW mengumpulkan sodakoh ya, untuk dalam salah satu peperangan, contohnya perang Tabuk. Itu kalau datang orang dengan uang yang banyak kepada Nabi SAW, mereka akan ngomongin, ini riya. Kalau datang dengan yang sedikit, aduh cuma sedikit buat apa? Gak butuh Allah dengan hal itu. Jadi kita perlu menghindari hal itu. Karena itu sifat orang-orang munafik. Mereka akan menuduh yang bersodakoh banyak itu riya. Dan mereka akan meledek ya. Yang sodakoh yang sedikit, ada cuma segitu di sodakoh. Maka kita perlu menghindari hal itu. Dengan cara berbaik sangka. Ketika kita melihat orang itu bersodakoh terang-terangan, ya mudah-mudahan dia melakukan itu demi memotivasi yang lainnya. Atau memang kondisi yang membuat dia sodakoh terang-terangan. Karena ketika perang Tabuk, itu sahabat datang di hadapan Nabi SAW. Utsman bawa duit itu. Sebagian sahabat bawa di hadapan Nabi SAW. Maka kita perlu berbaik sangka sama mereka. Lalu kalau tadi, kadang-kadang kan kitanya yang jadi melihat, ya Allah kok kayak gitu ya, aku aja gak kayak gitu. Padahal merasa lebih baik dari dia, itu bermasalah. Jadi kita perlu benar-benar menata hati kita. Tatkala melihat orang yang mungkin lebih tua dari kita, kita melihat dia mungkin banyak ketaatannya. Orang yang melakukan ketaatan, kita juga berbaik sangka semoga dia ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita tidak akan dihisab tentang urusan orang. Kita akan dihisab tentang urusan kita sendiri. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, afwan mohon nasihatnya bagaimana dengan hal yang terjadi dengan diri saya. Saya sering sekali berkata saya kurang atau tidak bagus dalam satu ibadah, tapi saya merasa lebih baik di ibadah lainnya, namun semata-mata adalah untuk memotivasi diri saya sendiri sehingga bisa menjadi lebih baik. Apakah ini juga terjerumus dalam ujub? Karena terus terang sangat sulit untuk memaksakan diri beribadah kecuali dengan mengingat apa yang sudah saya pernah capai sehingga yang lainnya semoga insya Allah juga bisa menjadi lebih baik seperti ibadah yang saya merasa sudah lebih baik. Masya Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Iya. Semua orang itu
Atau setiap orang itu punya kelebihan. Makanya pintu surga itu ada 8. Ada pintu khusus buat orang-orang yang rajin tekun puasa sunnah. Namanya Ar-Rayyan. Ada pintu sholat buat orang-orang yang rajin sholat sunnah. Ada pintu buat orang-orang yang rajin sedekah. Ada pintu buat orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Terus bagaimana kondisi kita? Tatkala kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah, kita jangan merasa ana baik dalam hal ini. Tapi yang kita rasakan, ya Allah bantulah aku untuk merasakan ibadah semuanya itu ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Ketika kita baik dalam satu ibadah, kita harus tahu itu juga Allah yang kasih. Bukan ana dalam ibadah ini lebih tekun, ana mampunya. Jangan bicara ana. Tapi katakan Allah memberikan karunia Allah ya. Allah berikan karunia kepada aku bisa ibadah itu. Tapi aku yang itu belum bisa ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Jadi kemudian kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Karena la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalimat ana, kalimat aku ini perlu kita hindari. Karena boleh jadi mengantarkan kepada ujub. Saya itu ini. Katakan ya Allah, Allah berikan kepada aku karunia aku bisa beribadah itu ya Allah, engkau ya Allah. Kenapa yang itu engkau gak kasih ya Allah, minta ya Allah. Jadi dia terus bergantung sama Allah, memohon kepada Allah. Dengan cara itu semoga dia selamat dari ujub ya. Intinya kita perlu mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Kemudian kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal dan terus berjuang. Karena siapa saja yang berjuang, Allah akan kasih ganjaran. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.